Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di kesempatan kali ini saya mau sharing aja tentang tips membuat MPASI ya. Bukan tips sih, tapi kayak lebih ke memberitahukan pilihan. Sebaiknya MPASI bayi itu sayurannya dikukus atau direbus. Ini khusus untuk ibu-ibu yang telaten dan punya waktu banyak untuk membuatkan atau untuk memasak MPASI untuk anaknya. Jadi kita sebagai ibu ya pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak, apalagi anak kalau sudah mulai MPASI, kita tuh kayak pengen gizi makanan yang terbaik aja yang kita berikan ke anak. Kita kayak pengen memberikan ya apapun yang terbaik, termasuk metodenya, maksudnya metodenya tuh sebaiknya di blender atau disaring, dikukus atau direbus, termasuk juga bahan bakunya. Misalnya kita pilih bahan baku yang terbaik, harus yang beras organik, misalnya beras merahnya harus organik, terus kemudian sayur-sayurnya kita pilih yang paling segar, yang bebas pestisida, pokoknya yang sebagus mungkin dengan kualitas yang terbaik. Kita pasti selalu pengen yang seperti itu. Kita juga selalu ingin mengupayakan bahwa apa yang kita olah, apa yang kita berikan untuk anak kita itu adalah yang terbersih, sehingga apa yang masuk ke tubuh anak itu adalah hanya yang terbaik saja. Ketika dikonsumsi anak, harapannya anak itu tumbuh sehat, tumbuh cerdas, berkembang dengan baik sesuai dengan usianya, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya mau kemarin sih sempat bingung gitu ya. Ini kan bayi aku alhamdulillah sudah mulai MPASI, dia udah 6 bulan lebih 13 hari. Dan sudah mulai MPASI yang alhamdulillah ibunya sempat untuk masak-masak untuk anaknya ya. Jadi sempat masak-masak, tapi kalau misalnya nggak sempat, aku siapin juga bubur instan kayak ya ada beberapa merek ya, dari Cerelac, dari Sun. Ini memang aku siapkan bubur instan itu yang pertama kalau apa ya istilahnya, jagani. Kalau tiba-tiba nggak bisa masak, jadi bisa langsung tersedia makanan bayi instan yang gampang dan nggak butuh waktu lama untuk nyiapinnya. Terus yang kedua, ternyata kadang kan kalau kita masak ya pakai bahan yang ada di rumah itu aja ya seadanya, tapi kita selalu mengupayakan yang terbaik. Tapi kan kita nggak tahu berapa kadar nutrisi dan gizi yang terkandung dalam makanan yang kita berikan ke si bayi. Kalau kebetulan cukup atau melebihi tidak apa-apa, tapi kalau seandainya kurang, nah ini nanti yang akan jadi bahaya. Biasanya sih anak kalau dibuatkan MPASI rumahan, yang paling sering anak itu akan defisiensi zat besi. Nah, zat besi ini biasanya diperoleh dari hati ayam, daging sapi maupun daging unggas yang daging sapi, daging ayam maupun unggas yang lain, atau enggak gitu ikan atau dari sayur-sayur yang lain. Nah, kadang kan kalau kita pas di rumah ada sayur apa ya itu kan yang buat kita berikan ke si bayi. Nah, khawatirnya itu gizinya kurang mencukupi, terutama zat besinya. Akhirnya anak kekurangan zat besi. Kalau anak kekurangan zat besi, maka pertumbuhannya juga akan terganggu dan kurang optimal. Sorry ya meluber kemana-mana, padahal saya cuma mau bahas sebaiknya makanan untuk MPASI dikukus atau direbus. Kalau pengalaman saya waktu pertama kali banget MPASI Khalisa itu, saya merebusnya sih waktu itu pakai sayur bayam, langsung aja saya rebus pakai nasi, pakai bayam, kemudian pakai daging ayam, udah direbus sama bumbu-bumbu aromatik itu direbus. Nah, ternyata setelah saya banyak baca artikel, ada perbandingan dan ada perbedaan antara makanan yang direbus ataupun dikukus, dan semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, kalau makanan itu direbus, teksturnya lebih lunak. Ya iyalah, karena kan sayurannya tuh langsung kontak sama air ya untuk merebus itu dan terkena suhu panas. Jadi kalau sayuran sudah terkena air, kena suhu panas, dia jadi akan gampang lunak. Ini cocok banget untuk MPASI karena bayi kan butuh tekstur yang lunak banget ya waktu dia memulai awal MPASI itu. Jadi direbus ini cocok banget. Terus yang kedua, merebus itu juga nggak perlu waktu lama, karena kan ya itu tadi sih sayurannya kontak langsung dengan air panas dan suhu tinggi, akhirnya dia jadi gampang banget untuk teksturnya berubah, yang awalnya keras jadi lunak seperti itu. Nah, tapi ternyata merebus makanan ini ada kekurangannya. Yang pertama, vitaminnya itu akan larut dalam air. Jadi kan sayuran, yang kita rebus kan pasti sayuran atau buah gitu ya.
Nah, sayuran atau buah yang kita rebus itu bisa jadi vitaminnya akan keluar. Misalnya vitamin C yang ada pada brokoli, yang ada pada bayam, kalau direbus itu bisa 50% hilang vitaminnya. Jadi vitamin C dan sebagian vitamin B itu akan hilang ketika direbus langsung dengan air ya, karena vitamin-vitamin itu akan larut dalam air. Selain itu, ternyata merebus sayuran atau bahan makanan untuk MPASI itu juga bisa menurunkan kadar polifenol. Nah, polifenol ini adalah salah satu jenis antioksidan yang antioksidan itu berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh si bayi. Jadi turunnya katanya bisa sampai 38%, jadi turun banget. Terus yang selanjutnya ternyata merebus makanan itu bisa merubah rasa. Ya karena itu tadi kan ada air yang masuk ke dalam bahan makanan, akhirnya yang awalnya misalnya kita merebus wortel ya. Wortel yang awalnya manis-manis gitu, ya manis yang wortel kayak gitulah. Kalau sudah terkena air pasti rasa manisnya akan berkurang ya, karena ada beberapa zat yang ikut terlarut dalam air, seperti itu. Itu sih yang paling terasa banget ya, karena merebus itu bisa bikin sayuran jadi cepat lunak. Akhirnya tekstur sayuran itu akan berubah banget dan warna juga biasanya akan berubah banget ketika direbus, seperti itu. Jadi kandungan gizinya banyak yang hilang, banyak yang terlalu dalam air, misalnya vitamin C, vitamin B yang larut dalam air itu, sama polifenol dan juga antioksidan yang lain. Lalu bagaimana dengan cara mengukus? Pasti mengukus ini akan memiliki kelebihan seperti yang tidak dimiliki ketika makanan itu direbus ya. Mengukus itu bisa membuat vitaminnya lebih terjaga. Terus kemudian tekstur makanan, misalnya kita mengukus wortel, teksturnya tetap akan crunchy, kriak-kriak gitu ya, karena karena dikukus kan tidak bersentuhan dengan air langsung, tapi hanya uap airnya aja ya. Nah, kemudian ternyata mengukus itu juga bisa mempertahankan warna dan rasa. Jadi rasanya tuh terkunci, beneran terkunci ya, karena kan dia hanya matang karena uap, bukan karena bersentuhan langsung dengan air dan suhu panas. Oke sih, dia bersentuhan dengan suhu panas, tapi dia kan melunaknya atau matangnya itu karena suhu tinggi itu, uap dari air yang panas itu. Jadi nutrisinya lebih terjaga, vitamin-vitaminnya masih utuh. Terus kemudian warna, rasa juga hampir sama seperti ASI, cuman teksturnya agak lebih lunak aja. Tapi ada kekurangannya sih, mengukus juga butuh waktu lebih lama ya, karena kan dia nggak langsung bersentuhan sama air ya. Jadi hanya karena uap panasnya aja, jadi lebih lama durasi untuk membuat makanan itu jadi lebih lunak. Terus yang kedua, juga lebih ribet sih, soalnya kalau ngukus kan pakai panci yang khusus untuk kukusan itu ya, panci diisi air, dikasih tatakan itu baru sayurannya. Jadi lebih lama, lebih repot juga, karena ya itu tadi perintilannya untuk ngukus itu banyak. Maksudnya lebih banyak, gak banyak juga sih, cuman lebih banyak aja dibandingkan kalau kita tinggal merebus di panci gitu aja. Terus apa lagi? Udah ya kayak gitu. Nah, tapi untuk MPASI bayi yang baru 6 bulan sebaiknya dikukus apa direbus? Setelah saya baca, sebaiknya emang direbus sih kalau bayi. Ya untuk beberapa sayuran sebaiknya direbus yang teksturnya kayak kasar, maksudnya yang teksturnya keras banget kayak wortel, diparut dulu baru kemudian direbus. Terus kemudian ubi misalnya itu juga direbus juga nggak apa-apa untuk awal MPASI bayi, atau nggak gitu kentang itu juga boleh lah direbus untuk awal MPASI bayi. Ya karena waktu bayi memulai MPASI dia kan pasti butuh makanan yang teksturnya lunak banget seperti itu. Tapi saya merebus itu soalnya saya menghaluskannya pakai saringan kawat itu, bukan pakai blender. Soalnya kalau pakai saringan kawat dan tekstur sayurannya masih keras banget kan otomatis jadi lebih susah ya, dan jadi lebih membutuhkan waktu lebih lama lagi. Jadi aku rebus aja. Nah, tapi untuk anak-anak yang sudah mulai finger food, sudah bisa makan finger food, mungkin umur 8-9 bulan ke atas, untuk membuat finger food sebaiknya dikukus aja. Soalnya kalau dikukus itu kan teksturnya masih crunchy gitu. Misalnya wortel ya dikukus, teksturnya masih crunchy, rasanya juga masih enak. Maksudnya enaknya tuh kayak enak untuk ya kayak sama kayak wortel gitu loh, bukan kayak direbus yang mungkin kadar gulanya jadi lebih rendah atau enggak gitu, rasanya sudah berubah seperti itu ya. Warnanya juga sudah berubah kan kalau direbus.
Jadi kalau untuk awal MPASI banget bisa untuk merebus sayuran atau buahnya. Tapi kalau untuk yang anak-anak sudah mulai makan finger food, sebaiknya dikukus seperti itu. Nah, oh ada satu lagi yang belum. Ternyata merebus makanan itu juga bisa memecah ini sih senyawa yang kompleks jadi lebih sederhana. Nah, anak awal MPASI itu kan dia pencernaannya ya sudah berkembang, tapi kan belum sempurna banget. Nah, jadi sebaiknya direbus itu ya biar senyawa yang kompleks itu bisa dipecah menjadi lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh bayi, seperti itu. Tapi ini terserah sih para bunda, kalau misalnya dari awal emang pengen ngasih bayinya sayuran kukus, boleh aja. Tapi cara menghaluskannya dengan cara di blender. Dan tipsnya adalah merebus atau mengukus sayuran sebaiknya jangan terlalu lama, jangan sampai terlalu matang ya, karena nanti bisa menyebabkan nutrisinya banyak yang hilang dan banyak yang berkurang kayak gitu. Terutama untuk yang mau ngukus makanan itu motong atau mempersiapkan untuk segera dikukus itu jangan terlalu lama. Jadi jeda antara waktu motong sama ngukus jangan terlalu lama, biar tidak ada oksidasi bahan makanan ya. Misalnya kayak kita mau ngukus apelnya udah kita potong jam 6, padahal kita baru mau ngukus jam 8. Nah, nanti apel akan berubah warna dong, yang awalnya putih jadi agak kecoklatan. Itu karena ada proses oksidasi sehingga apelnya bisa berubah warna seperti itu. Jadi kita ya sebagai ibu ya harus kayak pandai-pandai mensiasati gimana caranya biar nutrisi yang ada dalam bayi tetap bagus, nutrisi yang dia makan tetap oke, tapi juga nggak merepotkan kita, yang kitanya juga tetap bisa beraktivitas yang lain ya. Maksudnya kita itu harus seoptimal mungkin mengoptimalkan waktu yang kita punya. Jangan sampai karena anak mulai MPASI jadi kita di dapur terus kayak gitu, nggak sampai kayak gitu ya. Nah, semangat untuk para ibu-ibu di luar sana yang sedang berjuang untuk MPASI ataupun yang sekarang masih ASI eksklusif. Selamat berjuang, kita sama-sama sebagai ibu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Gitu aja, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang kurang berkenan atau mau ngasih pendapat, ngasih respon apapun, ngasih tanggapan apapun, boleh banget di kolom komentar. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.